Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Cilegon, Provinsi Banten. Saya Verina dari SDS YPWKS 4 Cilegon. Saya Bayina dari SDN Bujang Gadung. Saya Sobri dari SDS YPWKS 2 Cilegon. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan juga coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Pak hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik juga. Oh iya Pak, hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Pak, terkait nanti Bapak akan melaksanakan proses coaching. Nah, jadi hari ini saya di sini sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal kepada Bapak. Yang pertama, sebelum saya mengamati di proses coaching Bapak, saya ada rubrik penilaian. Jadi nanti saya mengamati, kemudian juga menilai berdasarkan rubrik itu ya Pak. Baik Bu. Adapun rubrik itu saya akan melihat dan mengamati apakah proses coachingnya nanti sesuai dengan alur tirta. Itu yang pertama ya Pak. Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bapak sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap coachee. Dan yang ketiga, saya juga akan mengamati bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Baik Bu. Dan juga nanti saya akan melihat di situ apakah prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi itu sudah berjalan baik dalam proses coaching itu ya Pak ya. Ya, siap Bu. Oke, yang berikutnya nih, sebelum Bapak lanjut ke kegiatan coaching, ini masih ada beberapa pertanyaan ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Jadi pertanyaannya yang pertama nih, kompetensi apa yang ingin dikembangkan nanti saat Bapak melakukan proses coaching? Baik Bu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan nanti ada kegiatan ini ada 3 kompetensi Bu, yaitu kehadiran penuh, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan aktif. Jadi ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan terhadap coaching saya seperti itu. Baik Bapak, dari 3 kompetensi tersebut, mana nih yang akan lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Oke baik Bu, dari 3 kompetensi tersebut menurut saya yang akan saya kembangkan secara spesifik itu ada 2. Nah, yang pertama saya akan memajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua saya akan mendengarkan secara aktif. Baik Pak. Yang berikutnya nih terkait dengan indikator ya Pak. Jadi nanti saat coaching indikator apa yang Bapak harapkan? Adapun indikator yang saya harapkan itu menginginkan si coachee bisa mengeksplor ide-ide atau gagasan-gagasan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sendiri. Oh, jadi begitu ya Pak ya. Kita sudah di ujung sesi nih Pak. Jadi saya akan mengamati proses coaching Bapak. Tapi nanti saya akan berbincang-bincang kembali ya Pak ya. Membahas kembali seperti apa jalannya proses coaching Bapak. Semangat ya Pak. Insya Allah pasti bisa. Siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada waktu senggang nggak ya Pak ya? Saya ingin sharing nih Pak tentang tadi saya baru saja selesai di supervisi oleh pengawas dan Bapak Kepala Sekolah. Oh ya, baik Bu, ada sih Bu ya. Apa yang mau Ibu ceritakan tentang kejadian tadi? Oh, jadi begini Pak, saya ini kan baru saja ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah terkait tadi saya sudah melakukan kegiatan supervisi. Nah,
kebetulan dalam kegiatan tersebut saya tidak membawa buku teks, Pak. Nah, jadi Bapak Kepala Sekolah dapat teguran dari Ibu Pengawas bahwa mengapa saya tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran. Oh gitu ya. Kira-kira hambatan yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks apa? Jadi saya sudah menyampaikan sih Pak tadi kepada Kepala Sekolah dan juga kepada Ibu Pengawas bahwa ketika proses pembelajaran saya tidak menggunakan buku teks, saya tidak tetap berpatokan pada kurikulum. Nah, untuk hambatannya saya cuma merasa lebih bebas dalam mengeksplor ketika saya mengajar, mengeksplor anak-anak dengan berbagai referensi sumber belajar gitu, Pak. Oh gitu Bu ya. Apa kelebihan yang dirasakan Ibu saat tidak menggunakan buku teks itu? Ya, saya merasa bahwa kurikulum merdeka yang sesungguhnya itu ada dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi saya lebih bebas berekspresi, lebih bebas mengajar, lebih bebas menggunakan sumber pembelajaran yang tidak hanya terpatok pada buku teks. Ya, terima kasih Bu. Kalau boleh tahu, Iya Pak? pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber belajar apa aja? Oh banyak Pak, saya menggunakan internet, diantaranya ada video, ada artikel, ada jurnal ilmiah, terus juga ada alat peraga Pak yang saya gunakan. Ya, kalau menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks tersebut dapat menghambat atau menghambat eksplorasi murid? Kalau saya pikir sih enggak ya Pak ya, karena penggunaan buku teks itu malah sebetulnya menambah referensi pembelajaran anak-anak Pak. Jadi sebetulnya tidak ada hambatan dalam penggunaan buku teks, malah bisa lebih memperkaya atau mengeksplor materi pembelajaran siswa. Ya, saya setuju dengan Ibu semua yang Ibu jadikan sumber belajar. Semakin banyak yang kita gunakan, maka akan semakin baik ya Bu. Iya Pak. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama Pak, saya akan meminta maaf Pak. Yang pertama meminta maaf kepada kepala sekolah dan juga kepada ibu pengawas karena telah membuat kecewa. Kepada ibu pengawas, kalau memang memungkinkan Pak, saya ingin langsung bertemu secara langsung untuk menjelaskan dan memohon maaf karena telah mungkin menyinggung perasaan beliau ketika saya menjawab bahwa ternyata mengajar tanpa buku teks itu malah lebih bebas gitu Pak. Nah, jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Iya Pak, jadi yang pertama saya akan menyampaikan permohonan maaf saya kepada kepala sekolah dan juga kepada pengawas karena itu telah membuat kecewa beliau. Kalau memang memungkinkan ada waktu, saya ingin bertatap langsung, bertemu langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman yang panjang gitu. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Pengawas? Yang pasti saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber pembelajaran, diantaranya ada buku teks, internet, terus juga artikel, jurnal dan lain sebagainya, dengan tujuan bahwa anak-anak bisa lebih memudahkan mereka mengeksplor apa yang mereka ingin dapatkan, mengeksplor materi pembelajaran dan juga keberpihakan kepada siswa Pak. Ya, bagus sekali Bu. Rencana Ibu tersebut mudah-mudahan berhasil ya. Amin, 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 amin. Ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Pak untuk bisa mengeksplorasi siswa sehingga siswa juga bisa menjalankan merdeka belajar ini dengan sesungguhnya. Dan saya juga ingin eksplorasi materi ini saya serahkan kembali kepada siswa. Jadi saya mau buat kesepakatan atau bahkan komunikasi dengan siswa bahwa kegiatan pembelajaran hari ini nih apa yang ingin kalian dapatkan atau sumber pembelajaran apa yang ingin kalian gunakan. Jadi saya serahkan kembali ke siswa supaya mereka juga merasa bahwa mereka dihargai, mereka juga berperan dalam proses pembelajaran. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung Bu. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bapak untuk sharingnya. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan bisa berjalan dengan baik. Amin. Amin. Sama-sama Ibu. Terima kasih untuk waktunya juga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Ibu. Ya, jadi Bapak sudah selesai ya melaksanakan coaching ya Pak ya? Iya Bu. Nah,
Alhamdulillah lancar ya Pak ya coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah. Jadi karena Bapak telah selesai melaksanakan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Ini pembicaraan setelah pasca observasi ya Pak ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, bagaimana penilaian performa Bapak terkait dengan kompetensi coaching setelah Bapak melaksanakan coaching dengan sang coaching? Baik Bu, setelah saya tadi melaksanakan kegiatan coaching tadi, saya menilai diri saya, menurut saya sudah melaksanakan coaching dengan menggunakan alur kita Bu. Dari mulai menentukan tujuan, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu Bu menurut pendapat saya. Jadi menurut Bapak sudah melaksanakan coaching menggunakan alur Tirta. Oke, baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya kegiatan coaching yang dilakukan Bapak? Boleh Bu. Dari hasil pengamatan saya ya Pak, proses coaching sudah berjalan lancar antara Bapak dengan si coachee, dan di sana alur Tirta sudah berjalan sesuai, serta Bapak juga sudah menggali si coachee dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Dan saya juga melihat si coachee-nya merespon dan sepertinya tereksplor dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak. Dan saya lihat juga di sini prinsip coaching-nya sudah ada ya Pak ya. Jadi alhamdulillah ya Pak, menurut pengamatan saya kegiatan coaching Bapak sudah berjalan dengan bagus dan lancar sesuai dengan alur Tirta dan prinsip coaching yang ada. Ya, alhamdulillah Bu. Oke, nah sekarang setelah mendengar hasil pengamatan saya, bagaimana menurut Bapak? Setelah mendengar hasil pemaparan Ibu tadi ya tentang hasil pengamatan coaching, jujur saya senang sekali, ternyata apa yang saya lakukan sudah sesuai dengan alur kita. Tapi saya juga masih merasa banyak kekurangan Bu, atau perlu banyak latihan lagi supaya menjadi terbiasa untuk melakukan kegiatan coaching dengan rekan yang lain. Mungkin seperti itu. Baik Bapak, sekarang setelah selesai nih proses coachingnya, apa rencana tindak lanjut ke depannya? Rencana tindak lanjut saya untuk kedepannya, saya akan terus banyak berlatih, melakukan kegiatan coaching supaya nanti saya terbiasa menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coachee-nya, sehingga si coachee tersebut bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Kemudian yang kedua, saya juga harus terbiasa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot terhadap si coachee. Oke, luar biasa ya Bapak ya. Jadi rencana tindak lanjut Bapak akan terus berlatih ya Pak ya, dan memberikan pertanyaan yang berbobot supaya dapat menggali ide-ide atau gagasan-gagasan dari si coachee-nya. Nah Bapak, kita ternyata sudah berada di akhir sesi. Jadi ada lagi yang ingin Bapak sampaikan sebelum saya tutup sesi ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik Bapak ya. Itu saja ya Bu Pak percakapan pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu. Sama-sama Bapak.